Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan kaum lanjut usia GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, kami semua mengucap syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah mempertemukan kita semua dalam program Dewan Sinode PKLU. Saya dan PKLU membaca Alkitab dan perenungannya bersama. Sebelum kita mulai persekutuan ini, perkenalkan saya, nama Yosef Mateus Latuperisa, panggilan sehari-hari Yoyo. Saya dari Persatuan Kaum Lanjut Usia Jemaat GPIB Galilea Cilacap. Mari kita awali membaca Alkitab bersama. Dan sebelumnya kita satu dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Tak putus-putusnya kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap waktu. Dan pagi ini kami diberikan kekuatan dan kesehatan untuk kaum lanjut usia GPIB bersama-sama membaca firman dan merenungkannya dalam Sabda Bina Umat. Kami mohon Tuhan yang penuh kasih ada hadir memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhir, boleh terlaksana dengan baik. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca bersama bacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru melalui Injil Kisah Para Rasul 2 ayat ke-22 sampai dengan 28 yang menyatakan, "Hei orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu disalibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpah aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Perenungan pada Sabda Bina Umat 24 Mei 2021 dengan judul Bukti Kebenaran Yesus. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret,
Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran. Bukti dibutuhkan untuk menghindari tuduhan-tuduhan keliru. Pihak yang membuat pernyataan harus membuat pembuktian terhadap hipotesa atau argumen yang diberikan. Kita tidak bisa begitu saja menyampaikan sesuatu tanpa dasar dan bukti yang jelas. Tanpa dasar dan bukti yang jelas, maka pernyataan kita dapat dikategorikan sebagai fitnah dan hoax. Di hadapan orang banyak, Rasul Petrus menyatakan bukti tentang Yesus sebagai Mesias yang telah diurapi dan ditentukan oleh Allah. Petrus menyampaikan mujizat dan tanda yang telah dilakukan Yesus selama berada di antara manusia. Mujizat dan tanda itu memperlihatkan kehadiran diri Allah di dalam diri Yesus. Dalam narasi Lukas, Petrus menyebutkan Yesus dari Nazaret untuk menjelaskan tempat dari mana dia berasal. Dalam pemberitaan nabi-nabi memang tidak disebutkan kedatangan Mesias dari Nazaret. Orang-orang Yahudi menanti Mesias di Yerusalem. Pernyataan Yesus dari Nazaret itu penting disampaikan sebagai pembuktian bahwa Yesus Mesias berasal dari tempat yang dulu tidak diperhitungkan. Untuk menanggung dalam dirinya segala kehinaan dan ketidaklayakan manusia, Allah sendiri telah menentukan Yesus hadir sebagai Mesias dengan cara yang demikian. Petrus menyampaikan pembuktian kematian Kristus sebagai bagian dari rencana penebusan. Allah sebagai dinubuatkan dalam perjanjian lama. Petrus mengutip Mazmur 16 ayat 18-11 yang menunjukkan harapan Daud selamat dari kematian. Dengan mengutip ayat ini, Petrus menguatkan argumennya bahwa Allah tidak membiarkan Yesus Kristus berada di alam kematian, melainkan membangkitkannya sebagai bukti bahwa Dia Mesias yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Gereja adalah bukti kehadiran Yesus Kristus di dunia sebagai persekutuan tubuh Kristus. Gereja adalah alat Kristus melanjutkan misinya bagi dunia. Karya-karya yang menyampaikan kasih, sukacita dan damai sejahtera merupakan bukti kesungguhan gereja menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia. Roh Kudus menolong dan memampukan setiap orang percaya dalam kesaksian dan karyanya di dunia. Kau pilih umat-Mu menjadi tubuh Kristus, kembali
Puji kasih-Nya yang merurang segar selama-lamanya. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Roh Kudus, tolong mampukan kami bersaksi tentang Yesus Kristus. Tuhan yang penuh kasih, Bapa Surgawi yang kudus, terima kasih atas pimpinan-Mu di renungan pagi ini yang ada dalam Sabda Bina Umat. Dan layakkanlah kami Tuhan untuk bekerja meraih kebaikan karena Engkau yang menyediakan bagi kami. Kami bersyukur di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan selalu menyertai Dewan PKLU serta seluruh kaum lanjut usia GPIB untuk dapat melaksanakan ibadah persekutuan ini dalam membaca Alkitab dan merenungkannya melalui daring atau virtual, tentunya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi kaum lanjut usia GPIB dimanapun saja mereka berada. Di dalam keberadaan mereka Tuhan selalu menyertai saudara-saudara kami ini dengan kasih setia-Mu. Engkau yang tahu Tuhan apa pergumulan mereka sehari-hari. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada pemerintah, Bapak Presiden dan seluruh jajaran-jajarannya dari pusat sampai ke daerah-daerah bersama dengan TNI Polri. Biarlah hikmat anugerah Tuhan selalu memimpin hati dan pikiran mereka dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, menangani stabilitas ekonomi dan keamanan, sehingga apa yang mereka lakukan semua itu sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan Maha Baik, Maha Pengasih. Kami juga berdoa untuk PKLU Mupel Jateng DIY. Kami juga berdoa juga untuk pendeta-pendeta, majelis-majelis, unit-unit misioner, pengurus perkat dan seluruh jemaat GPIB di muka bumi ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan-pelayanan di mana mereka berada dan mereka lakukan. Inilah doa yang kami naikkan dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.